Nah, mungkin Mhm. kita bicara tentang senjata konvensional dulunya nih, Mas, Iya. nih. Iya. Kalau dari segi senjata konvensional, tadi ya stockpiling-nya itu sebenarnya mereka terbatas juga. Mhm. Karena apa? Karena selama dari tahun 2022 sampai Mhm. sekarang Mhm. Amerika Serikat ini konsisten membantu Ukraina. Tujuannya Betul. apa? Karena kalau Rusia sampai mencaplok Ukraina, Mhm. yang terjadi adalah Rusia ini akan terus melakukan, expansionis strategi di sana, gitu ya. Ini yang Iya. kemudian Mhm. Mhm. dikhawatirkan oleh Mhm. Amerika Serikat dan Mhm. sekutunya. Mhm. Yang mana Amerika Serikat juga sebenarnya walaupun membantu Ukraina, dia tidak mau terlibat secara langsung di sana. Tetapi Mhm. perangnya jadi mahal. Karena Mhm. Mhm. logistik, lalu Mhm. kemudian senjata, lalu kemudian bantuan Iya. intelijen, itu harus dialirkan ke sana, Mhm. gitu ya. Nah, yang kita lihat di sini negara-negara Eropa di sisi lain juga ya masih wait and see ya terkait Iya. konflik ini. Karena kan, Banyak juga yang mundur kan? banyak juga yang mundur, Mhm. betul. Karena kan negara Eropa juga melihat sebenarnya Mhm. Amerika Serikat sekarang agak tidak bisa dipercaya sebagai aliansi ya. Mmm. Dari, awal sebenarnya ada Mmm. behavior untuk kemudian anti-ally, mau mencaplok Greenland misalnya, Iya iya lalu iya. tiba-tiba menculik Iya. Maduro dari Mhm. Venezuela, Mhm mhm. lalu Oke. tiba-tiba meminta mereka menaikkan anggaran pertahanan, Iya. lakukan offshore balancing selama Mhm mhm. 5% Mhm. gitu. Nah itu. Balik lagi kita mungkin ke, asymmetric warfare ya, Iya. Mhm. bahwa tadi yang diincar pertama adalah itu, jadi annoyance, Mhm. konsisten secara operasi militer. Lalu Mhm. yang kedua itu adalah dari segi ekonomi. Mhm. Dan Iran ini beruntung sekali secara geografi karena Mhm. ia, eee Memiliki kontur yang berbukit. betul, Mhm. pertama memiliki kontur yang berbukit Mhm. dan ada beberapa gurun pasir di sana. Iya. Perlu kemampuan khusus dan specialist Mhm. force untuk Mhm. kemudian bisa beroperasi di wilayah yang seperti itu. Mhm. Istilahnya wilayah ekstrim lah ya. Artinya dengan Artinya Amerika mengirimkan pasukan. marinirnya ya Mhm. sekitar wilayah Teluk, itu menjadi sia-sia sebentar atau hanya sekedar Iya. ancaman untuk Iran saja? Hanya bluffing aja Amerika, ya kan? Atau memang Seperti mereka apa mungkin akan Mbak ya Ira ya, menilainya? mereka akan menginvasi melalui pasukan darat gitu, Mbak. Nah, jadi gini, 2.500 Mhm. marinir Amerika yang Mhm. dikirimkan ke sana, Mhm. itu sepertinya bukan untuk melakukan, serangan darat sebenarnya, Iya. tetapi untuk membersihkan ranjau darat yang ada di sekitar Selat Hormuz. Ya. Nah, Mmm. menariknya memang di Oke. Selat Hormuz ini, karena kan dia titik cekik yang sangat kecil ya, cuma Iya. sekitar Bottleneck gitu lebarnya ya? itu betul, Mhm. cuma sekitar kayak 30 sampai 40 40 kilometer kilometer, ya. ya. Jadi nggak luas. Mhm. Dan permasalahannya banyak sekali kapal-kapal Amerika Serikat yang tidak bisa beroperasi di sana. Karena Amerika Serikat itu angkatan lautnya, Mhm. itu difungsikan untuk Blue Water Navy, yang Mmm. artinya Laut adalah lepas. betul, laut lepas, dan itu Mhm. bisa beroperasi untuk power projection keluar. Betul. Ya, Mhm. beroperasi di luar negeri. Mhm Itu mhm. kan fungsinya adalah mengangkut alutsista yang lain ya, di sana ya, Iya. ada Mhm. platform-platform lainnya. Mhm. Nah, tetapi kita lihat di sini kemarin makanya ada beberapa kapal yang harus terpaksa berputar balik, kayak misalnya, Mhm. USS Gerald Ford, lalu Iya. kemudian USS Tripoli juga dia Mhm. agak mundur kemarin Mhm. karena sea mines itu ya. Mhm. Mhm. Nah, sea mines ini, sea mines ini Iran itu sudah menanamkan sekitar 6.000 sampai 8.000 ranjau Ranjau. laut di sana. Mhm. Jadi bisa dibayangkan itu banyak sekali dan ini Mhm. adalah smart ranjau Mhm. yang disertai dengan kemampuan, Mhm. akustik ya, Mhm. kecerdasan akustik dari ranjaunya itu sendiri. Mhm. Jadi ranjaunya bisa membedakan yang mana yang Mhm. kemudian kapal perang, Yang mana yang kapal mana angkut? kapal angkut, betul. Oh Karena iya? ada kapal-kapal tipe Mhm. tertentu yang maksudnya mereka incar gitu, itu Mhm. bisa meledak, Mhm. gitu ya. Jadi biasanya dibedakan berdasarkan mungkin, besarnya atau Iya misalnya iya. beratnya gitu ya. Dimensinya. Iya, jadi lebih selektif Atau gitu. suara yang dimunculkan oleh Riak Betul, airnya. dari Iya. air, Iya 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 akustik iya ya, iya. kecerdasan akustik. Makanya ini kan memperlihatkan sebenarnya kemampuan defense industry dalam negeri Irak juga sebenarnya sudah cukup berkembang untuk Mhm. bisa menghasilkan hal tersebut. Mhm. Nah, satu-satunya jalan untuk bisa melakukan ground invasion Mhm. Iya. di, Iran itu adalah dengan melalui laut. Karena tadi Mhm. dari segi timur, utara, dan barat itu semuanya dikelilingi oleh pegunungan. Pegunungan. Iya, Jadi nggak Iya. betul. ada Celah ya, chance, nggak ada betul, celah nggak ada ya. chance untuk Mhm. kemudian pasukan AS Mhm. masuk lewat situ. Mhm. Nah, yang memungkinkan adalah lewat jalur laut. Tetapi jalur laut ini kan tadi ya penuh dengan, sea Sea mines. mines, Sea ya. mines Betul, ya. akhirnya memang harus ada pasukan yang membersihkan secara manual gitu. Mhm. Termasuk kemarin ada beberapa Ya. kapal yang sebenarnya sudah mau pensiun, tapi Sorry. kemudian difungsikan kembali. Oke, Mbak Ira, Mhm. kita kalau bicara perang asimetris, ini kan dikabarkan Amerika kan mengirim pasukan marinirnya untuk menuju Teluk, sehingga akan mengirimkan menyerang Iran lewat invasi darat sebagaimana yang pernah diancam. Apakah ini hanya sekedar bluffing saja, Ya. ancaman saja bagi Iran, Atau ini memungkinkan ya? mungkinkah Gitu. perang darat? Perang darat ya. Seperti kita tahu nih ya, perang darat yang dilakukan oleh Amerika itu biasanya kecenderungannya itu kalah. Meskipun Kita narasinya contoh menang. Vietnam. Meskipun narasinya menang, ya Betul, betul, narasi betul, betul, betul. Iya, iya, gitu ya. Tapi
cenderungannya kalah gitu. Nah, apakah Amerika tidak belajar atau gimana sih nih Ya. sebenarnya? Jadi pertama, ini Hmm. harus kita lihat dulu Mm-mm. bahwa di dalam peperangan, serangan Hmm. udara saja itu tidak pernah cukup. Jadi Iya. yang namanya serangan udara itu hanya ditujukan untuk melemahkan kekuatan lawan. Oke. Mm-mm. Tapi keputusan pemenang perang itu selalu didapatkan melalui okupasi darat, melalui Iya. invasi darat ya. Iya. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya, sorry bukan okupasi ya tadi ya, invasi darat. Invasi Hmm. darat. Ya, melalui invasi darat. Jadi kalau kita lihat di sini, apa yang akan dilakukan Amerika Serikat? Logical step-nya adalah mengekskalasi ini ke arah invasi darat. Mhm. Ya, tetapi pertanyaannya, ini kemampuan versus keharusan itu yang perlu kita pertanyakan. Jadi tadi sudah ada sekitar 2.500 Marines yang akan Mhm. turun ya di Hmm. Selat Hormuz. Nah, Hmm. tapi Marines itu saya rasa itu adalah specialized assignment, bukan untuk kemudian melakukan invasi darat secara langsung, tetapi untuk membersihkan tadi ranjau-ranjau laut yang ditanam oleh Hmm. Iran di sekitar Selat Hormuz. Hmm. Jadi seperti yang kita tahu sekarang sudah ada sekitar 6.000 sampai 8.000 ranjau yang kemudian ditanam di sana, dan itu semuanya memiliki kecerdasan akustik untuk bisa secara selektif memilih tipe kapal yang ingin mereka ledakkan. Itu ya. Sejauh itukah? Sejauh itu. Hmm. Sejauh itu. Artinya bisa membedakan mana yang kapal perang, Mana yang kapal mana angkut? yang kapal angkut, katakanlah Iya. kapal Hmm. tanker yang Hmm. biasanya melewati di situ. Betul. Itulah kemudian istimewanya kecerdasan akustik dari sebuah ranjau laut ya. Iya. Jadi memang sekarang Amerika Serikat fokusnya adalah mengamankan kembali Selat Hormuz. Karena pertama itu adalah jalur perdagangan fosil fuel dunia. Iya. Lalu yang kedua memang itu adalah jalur yang memungkinkan bagi Amerika Serikat untuk masuk ke dalam Iran. Karena tadi kita sudah jelaskan ya, bahwa nggak mungkin untuk masuk lewat jalur barat, nggak mungkin Iya. masuk untuk lewat jalur utara. Karena atau jalur geografis timur. dari Iran. Betul, karena landscape geografisnya kan semuanya itu adalah gunung. Hmm. Belum lagi kita bicara tentang Irannya sendiri yang sebenarnya banyak gurun di situ dan membutuhkan specialized force untuk bisa beroperasi di kawasan yang tandus seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini sekarang 2.500 itu tidak cukup untuk bisa melakukan invasi darat yang secara penuh ya, seperti apa yang kemudian terjadi di Irak. Nah, sekarang kita sudah tahu ya, untuk Marines ini akan ditujukan untuk bisa membereskan ranjau. Nah, tetapi untuk bisa kemudian melakukan operasi di darat ya, untuk bisa melanjutkan ke invasi darat itu membutuhkan kurang lebih sekitar 500.000 tentara Amerika Serikat untuk turun ke sana. Ini kalau invasinya dilakukan secara penuh, seperti apa yang terjadi di Irak dulu. Ya. Tetapi kemudian itu kan tidak memungkinkan, karena sekarang 500.000 itu adalah jumlah total dari seluruh angkatan darat di AS gitu. Jumlah yang sangat fantastis. Karena beda dengan apa yang terjadi di Syria, beda dengan apa yang terjadi di Irak, Iran itu wilayahnya sangat besar ya. Gitu. Jadi membutuhkan pasukan yang kemudian sangat besar juga. Nah, selain itu saya rasa sebenarnya Amerika Serikat agak kesulitan untuk kemudian bisa melakukan serangan secara penuh ya. Karena tadi Iran itu berbeda dengan Libya, Iran berbeda dengan Syria, Iran berbeda dengan Irak bahkan gitu. Jadi kita harus lihat bahwa Iran ini jauh lebih besar dan Iran adalah negara modern pertama yang memiliki kapasitas militer yang cukup kuat ya, yang kemudian berperang melawan Amerika Serikat secara langsung. Gitu. Tahan dulu di situ sebentar. Oke. Kalau begitu, 3 tuntutan yang diajukan oleh Iran, kalau seandainya ingin damai, artinya realistis dong membuktikan bahwa Amerika tidak memiliki kemampuan untuk mengalahkan Iran. Kalau dari cerita yang terakhir tadi, Mbak Era sampaikan terakhir. Ini saya berbicara dari teori ya, teori perang asimetri. Bahwa sekarang jelas yang dilakukan oleh Amerika itu adalah direct attack. Jika dihadapkan dengan pihak yang melalui defense-nya itu melakukan direct defense, maka kemudian biasanya pihak yang lebih kecil yang akan kalah. Tapi kemudian jika kemudian pihak lebih kecil yang menarik itu ke arah indirect defense, dalam artian melakukan perang gerilya, melakukan kemudian clandestine cell, lalu kemudian berperang dengan cara-cara yang unkonvensional, biasanya adalah pihak kecil yang dimenangkan. Ya, di dalam situ dia lebih diuntungkan, jauh lebih diuntungkan. Nah, misalkan saja tadi kita bicara tentang pertama ya, kalau benar melakukan okupasi darat di Iran, invasi darat betul, invasi darat dilakukan di Iran. Nah, saya rasa Amerika Serikat tidak bisa melakukan invasi tersebut secara penuh karena tadi ya sumber dayanya yang harus dipertahankan dan besar sekali kemudian itu untuk bisa melakukan hal tersebut. Nah, yang memungkinkan ini adalah alternatif kedua. Yang pertama melakukan specialized attack. Jadi ada pasukan khusus yang diterjunkan dengan misi-misi tertentu, misalnya asasinasi
atau Hmm. kemudian mengambil alih kemudian Sabotase. betul sabotase atau Hmm. mengambil alih fasilitas-fasilitas tertentu, Iya. menghancurkan dan mengepung Hmm. misalnya fasilitas tertentu secara langsung masuk via infiltrasi. Hmm. Itu ya. Lalu yang kedua, kemungkinan besar ini adalah masuk tetapi secara sementara. Ya, jadi masuk melalui kemudian jalur-jalur rahasia juga melakukan kependudukan terhadap fasilitas-fasilitas strategis tersebut dan menggunakannya untuk melawan Iran. Gitu. Jadi Ya. ada 2 opsi yang kemudian muncul di sini. Nah, sejauh ini sebenarnya kita belum melihat nih ada tendensi Amerika Serikat ke arah sana. Meskipun tadi ya, sekali lagi yang namanya perang udara saja itu pasti tidak akan cukup. Ya, pasti akan harus diakhiri dengan invasi darat Invasi gitu. darat. Karena kita melihat bahwa tadi ya untuk mengganti pemerintahan secara total, merubuhkan pemerintahannya dan bisa bisa kemudian menguasai pusat kekuasaannya itu harus dilakukan melalui darat. Invasi darat. Invasi darat, betul. Nah, yang terlihat di sini kan sebenarnya sejauh ini Amerika Serikat masih melakukan kemudian serangan-serangan udara secara Iya. berkala ya. Kemarin juga dilakukan dengan kemudian pesawat F-35 dari Betul. Israel dan Amerika Serikat gitu ya. Meskipun kemarin sempat ada glitch ya kalau nggak salah dari kapal tankernya Iya. sehingga pada akhirnya kemudian mereka membatalkan serangan tersebut tetapi kemarin ya baru dilaksanakan kembali. Nah, yang kita lihat di sini adalah beban perang di dalam peperangan simetris yang sifatnya itu mengandalkan serangan udara itu sangat mahal. Iya. Karena kita bicara tentang biaya cost of war. Dan di dalam cost of war itu selalu ada piramida di dalam pengeluaran perang. Siapa yang paling mahal dan siapa yang paling murah. Sebenarnya paling murah adalah ground troops. Ya, karena kan sebenarnya nggak terlalu butuh teknologi Peralatan yang canggih, sophisticated betul. ya. Peralatan yang sophisticated, tapi itu nyawa manusia. Tetapi tetap murah sebenarnya untuk hitungan pengeluaran perang. Iya. Itu ya. Tapi kan itu biasanya kalau berkaca kepada perang yang pernah dilakukan oleh Amerika di Vietnam apa segala macam kan memunculkan perlawanan dari publik Amerika sendiri Iya. dengan ground troops itu. Betul. Makanya tadi saya bilang antara kemudian kebutuhan dan kemampuan ini yang kemudian mismatch dari Amerika Serikat. Oke. Itu dia perlu kemudian untuk melakukan ground invasion, tetapi Iya. kemudian kemampuan dia untuk melakukan ground invasion ini yang perlu dipertanyakan. Yang pertama tadi secara kemudian kapasitas dan jumlah masyarakat, jumlah tentaranya berapa yang bisa diturunkan ke Iran dengan luas wilayah seperti itu dan pertahanan yang sekarang sudah kita ketahui bahwa Iran melakukan strategi perang mosaik, yaitu membagi wilayahnya yang luas itu ke dalam 31 area komando yang berbeda. Artinya apa? Masing-masing komando di Iran itu bisa bertindak secara independen. Dan apabila misalnya sewaktu-waktu ada misalnya keadaan darurat, dia tanpa harus kemudian meminta arahan Persetujuan dari ke pusat. Iya. Betul, dia bisa bertindak secara sendiri. Kalau misalnya 1 dari 31 itu berhasil ditaklukkan, masih ada 30 lagi. Satunya lagi ditaklukkan, masih ada 29 lagi. Itu yang kemudian menjadi sulit. Ya, jadi nggak mungkin kemudian tentara Amerika harus kemudian fokus ke pusat saja misalnya atau kemudian ke wilayah-wilayah tertentu saja. Karena tuh kita lihat sekarang saja sudah kewalahan dengan mosaic defense itu, dengan mosaic warfare itu, maka Amerika Serikat harus bisa menaklukkan ke seluruh 31 dalam wilayah waktu yang tersebut. bersamaan. Dalam waktu yang antara bersamaan atau satu-satu ya. Tapi itu waktu yang akan sangat Panjang, iya. gitu. Nanti kembali ke biaya peperangan, bahwa tadi yang paling murah itu adalah ground troops, tetapi kemudian Amerika Serikat belum tentu bisa memiliki itu dan belum tentu bisa tahan di dalam mosaic warfare. Lalu yang kedua itu adalah cavalry, yang ketiga itu adalah naval power, yang terakhir itu adalah air power. Air power itu paling mahal. Dan saya makanya nggak yakin seberapa lama sebenarnya gelombang serangan udara ini bisa bertahan. Karena mereka pasti at some point akan kelelahan secara biaya, because it's so expensive. Makanya prediksi saya nanti di masa depan ini sebenarnya perangnya akan tetap terjadi, tetapi perang itu jangan kita bayangkan sesuatu yang intens setiap hari selalu ada tembak-tembakan, tiap hari selalu ada kejadian gitu ya. Bisa jadi sebenarnya perangnya menjadi low intensity conflict, low intensity war. Gitu Tapi ya. itu yang terjadi di Gaza kan seperti itu kan? Betul, betul. Yang terjadi di Gaza. Jadi sebenarnya secara status kan tetap berperang. Iya. Ya, sama juga. Tapi ada damainya. Ada damainya. Lalu kemudian Tiba-tiba perang berapa lagi. tahun sekali perang lagi. Sama juga dengan yang terjadi di Korea Utara dan Korea Selatan. Iya. Ya, sejak tahun 50-an ya, itu sebenarnya kan ditarik garis ya di antara Korea Utara dan Korea Selatan secara status sah internasional mereka masih berperang. Tetapi sebenarnya secara kondisi ya di kedua negara itu kan sebenarnya damai ceasefire, ada negative peace yang masuk ke situ. Iya. Gitu. Luar biasa ini ya.